Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen Ibu Ifah Masyrifah SEMM dengan tema perilaku kelompok. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja menuju ke materinya. Pengertian perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia sebagai individu mempunyai watak, temperamen, sifat, dan kepribadian yang berbeda-beda. Apabila individu tersebut masuk menjadi anggota suatu kelompok, maka sifat, watak, temperamen, dan kepribadiannya akan ikut dibawa masuk ke dalam kelompok. Dalam hal demikian, maka akan terbentuk perilaku yang pada mulanya berorientasi kepada perilaku individu harus diarahkan dan dikendalikan ke arah perilaku yang berorientasi kelompok. Hal ini berarti perilaku individu harus diarahkan menuju kepentingan organisasi guna mencapai tujuan organisasi, sehingga dalam perkembangan selanjutnya perilaku kelompok berkembang menjadi perilaku organisasi. Tipe-tipe kelompok. Berdasarkan alasan terbentuknya kelompok dapat dibagi menjadi dua, yaitu dapat berbentuk kelompok formal ataupun kelompok informal. Yang pertama adalah kelompok formal atau grup. Kelompok formal adalah kelompok yang terbentuk karena tindakan manajerial organisasi dirancang secara internasional untuk mengarahkan anggotanya ke arah tujuan organisasi. Dalam kelompok formal, perilaku anggota yang terikat di dalamnya ditentukan dan diarahkan kepada tujuan organisasional. Lalu ada kelompok komando atau command group, merupakan kelompok yang ditentukan oleh hubungan di antara individu yang menjadi bagian formal dan dari organisasi. Mereka yang mempunyai legitimasi memberi perintah kepada yang lain. Dan yang ketiga adalah kelompok tugas atau task group, merupakan kelompok formal organisasional yang dibentuk untuk melakukan tugas spesifik. Kelompok ini terdiri dari individu dengan minat dan keahlian khusus dalam bidang tertentu tanpa memandang posisi mereka dalam hierarki organisasi. Lalu yang kedua adalah kelompok informal group. Kelompok informal adalah kelompok yang berkembang secara alamiah di antara individu tanpa pengarahan dari organisasi di mana mereka bekerja. Kelompok informal tidak terstruktur maupun ditentukan secara organisasional. Kelompok informal terbentuk sebagai konsekuensi dari tindakan individu sebagai tanggapan atas kebutuhan dan kontak sosial. Kelompok ini merupakan kelompok sosial yang berkembang berdasarkan minat yang sama dan pertemanan. Kelompok minat interest group adalah kelompok pekerja yang berkumpul untuk memuaskan minat atau kepentingan bersama. Lalu kelompok persahabatan atau friendship group adalah kelompok informal yang berkembang karena anggotanya adalah teman, sering saling bertemu di luar organisasi. Manfaat kelompok dalam organisasi. Berbagai kelompok bekerja dalam suatu organisasi sebagai kesatuan-kesatuan yang jelas. Kelompok-kelompok itu mungkin merupakan kelompok-kelompok fungsional, misalnya orang-orang produksi, orang-orang pemasaran, para peneliti, dan sebagainya. Atau mungkin kelompok-kelompok vertikal, misalnya para kepala sekolah dan para guru.
para manajer senior, para pekerja, dan para penyedia, dan sebagainya. Berbagai kelompok dalam organisasi bekerja bersama-sama. Mereka memikul tanggung jawab bersama dan menangani masalah-masalah dalam bidang mereka sendiri demi tercapainya tujuan bersama. Menurut Wursanto, manfaat yang didapat dengan adanya suatu kelompok antara lain: 1. Kelompok dapat memberikan rasa aman bagi seseorang, sense of security, karena merasa mempunyai perlindungan. Dan yang kedua, kelompok dapat mengatasi berbagai macam persoalan, baik yang menyangkut bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kelompok dapat memberikan martabat, prestige, status sosial, social standing, dan pengakuan. Lalu nomor 4, kelompok dapat memberikan dorongan dan semangat motivasi. Nomor 5, kelompok dapat memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka meningkatkan prestasi seseorang. Lalu nomor 6, kelompok dapat memberikan kepuasan, baik kepuasan yang bersifat jasmani, kepuasan psikologis, maupun kepuasan sosial. Dan yang terakhir adalah kelompok dapat memberikan bantuan seseorang yang dalam kesulitan. Menurut Skoper dan Galinsky tentang kelompok dalam organisasi, Skoper dan Galinsky pada tahun 1955 menyebut 4 alasan mengapa kelompok penting untuk organisasi. Oke, kita lanjut. Skoper dan Galinsky pada tahun 1955 menyebut 4 alasan mengapa kelompok penting untuk organisasi. 1. Kelompok memungkinkan berbagai hal menarik serta memberikan dukungan, informasi, dan motivasi dengan yang lain, sehingga memengaruhi lingkungan sosial seseorang daripada individu tunggal. Nomor 2, kelompok meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah yang potensial. Mereka menyediakan tempat di mana anggotanya dapat menyampaikan ide-ide dan pendapat, meninjau masalah yang mereka hadapi, menumbuhkan pengalaman baru, dan mengembangkan pendekatan baru. Yang ketiga, dengan bekerja bersama dalam sebuah kelompok, anggota mendapat tekanan dan pengaruh satu sama lain. Anggota kelompok bertanggung jawab sebagai anggota lain untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Ini adalah cara anggota dapat menguatkan satu sama lain untuk membuat kemajuan dan mencapai tujuan. Lalu nomor 4, kelompok penting untuk kerja yang efektif dan efisien. Ketika banyak individu terlibat dalam pembuatan keputusan, merencanakan, mengusulkan, atau ikut campur, kelompok akan mendapatkan cara yang efisien untuk komunikasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan 2 atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Perilaku individu harus diarahkan menuju kepentingan organisasi guna mencapai tujuan organisasi, sehingga dalam perkembangan selanjutnya perilaku kelompok berkembang menjadi perilaku organisasi. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.